Hai rekan guru hebat semua. Di sini saya akan berbagi tentang refleksi mengajar dengan topik motivasi dan merdeka belajar. Di sini saya mengikuti seri belajar Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Perkenalkan, saya Luciana Kristianti Samusir P. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Di sini saya mengambil kutipan dari peribahasa Cina yang berarti sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Dalam kegiatan hari ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, hal baru apa yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda melatih motivasi? Dan yang ketiga adalah, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Yuk kita simak sama-sama. Hal baru yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar. Saya menyadari bahwa motivasi memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini juga dikemukakan oleh teori motivasi Maslow. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama aktualisasi diri, kedua harga diri, 3 relasional, 4 rasa aman, dan 5 adalah fisiologis. Dan teori yang kedua dikemukakan oleh teori motivasi proses Loki, yaitu nilai, emosi, tujuan, goals, respon atau tindakan, konsekuensi atau umpan balik. Dan di sini kita harus menyadari mengapa sih motivasi itu penting. Menurut Bapak Buki Setiawan, Ketua Yayasan Guru Belajar, dalam video pembelajaran motivasi dan merdeka belajar, ada dampak motivasi itu terhadap guru dan murid. Yang pertama, dampak guru yang termotivasi akan menyebabkan tahan terhadap stres, meningkatkan kinerja, dan juga dampak murid yang termotivasi yaitu murid akan tahan terhadap kesulitan dan meningkatkan capaian pembelajaran. Bagaimana sih menumbuhkan motivasi guru dan murid? Dari sisi guru, kita akan melakukan refleksi mengajar. Yang pertama adalah memetakan kebutuhan diri, menemukan kebutuhan berbeda, menyadari kebutuhan sebelum bertindak. Kemudian membuat strategi menetapkan tujuan dan strategi menyusun personal plan. Kemudian dari sisi murid kita akan melakukan refleksi belajar. Yang pertama, memetakan kebutuhan kelas, 2 membangun rasa aman di kelas, 3 membangun rasa memiliki di kelas, dan menetapkan strategi sadar tujuan dan strategi menetapkan target. Merdeka belajar akan mendorong murid berpartisipasi dalam belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, berkolaborasi dan dilakukan secara konsisten dalam program Merdeka Belajar, dan tantangan yang akan didapatkan murid dalam pembelajaran. Bagaimana lembar aksi 1 membantu saya dalam melatih motivasi? Dari kegiatan latihan ini, saya menyadari kekurangan dan juga kelebihan saya sebagai seorang guru. Poin-poin yang saya refleksikan membuat saya menemukan alasan serta harapan untuk terus dapat termotivasi mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai ke depannya bersama dengan murid dan juga rekan guru lainnya. Dan yang terakhir adalah tips. Tips untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Yang pertama adalah mulailah rutin dalam melakukan refleksi dalam setiap kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, mulailah hari dengan memberikan kata positif kepada diri sendiri dan membiasakan diri untuk berpikir positif. Mulailah rutin dalam melakukan refleksi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, aksi nyata yang dilakukan dari diri guru merupakan bentuk motivasi yang tinggi dan akan menumbuhkan rasa percaya bagi murid. Demikian hal yang bisa saya bagikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semua. Salam belajar.